Ohayo gozaimasu. Kembali lagi kita bergabung di pembelajaran bahasa Jepang bersama saya Dr. Pythagoras Dentalis. Kali ini kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang sekolah. Jadi kita akan belajar nama-nama ruangan yang ada di sekolah, ya. Ruang guru, ruang TU, kelas, kemudian halaman sekolah, lorong sekolah, kemudian toilet, ya, dan sebagainya. Dan kita juga akan belajar kondisi kelas, kemudian juga barang-barang apa saja yang ada di dalam kelas, ya. Kalau gitu kita mulai saja. Kita pause dulu. Ya, ini yang akan kita pelajari. Koko wa tosho shitsu desu. Kita juga belajar kata penunjuk lokasi, ya. Koko itu artinya di sini. Tosho shitsu adalah ruang perpustakaan. Ya, tosho itu pustaka, shitsu itu ruangan. Jadi kalau tosho shitsu itu ruang perpustakaan. Berbeda dengan perpustakaan yang berupa gedung, ya, bangunan. Kalau itu beda lagi, ya. Ya, ini adalah contoh bangunan dari gedung sekolah, ya, yang di foto di sebelah sini, ya. Ini adalah contoh gedung sekolah di Jepang, ya. Dan biasanya kalau gedung sekolah di Jepang itu cat temboknya biasanya warnanya putih, ya. Berbeda dengan di Indonesia, ya. Gedung sekolahnya yang di foto di sebelah kanan, ya. Ini fotonya cenderung warnanya hijau, ya, kalau di Indonesia, ya. Kalau di kita kan lebih berwarna, ya, ada hijau, ada kuning, ya. Tapi kalau untuk di Jepang, untuk sekolah biasanya hanya satu warna, putih saja. Ya, koko wa kyoshitsu desu. Tadi sudah saya jelaskan, ya. Koko itu artinya di sini. Ya, nanti kita akan juga belajar sedikit tentang kata tunjuk, ya. Jadi koko itu di sini, kyoshitsu itu artinya kelas atau ruang kelas, ya. Nah, di sekolah itu ada banyak ruangan. Tadi sudah saya sebutkan, ada ruang kelas, ada ruang guru, ya, ada ruang TU, kemudian ada ruang kepala sekolah, kemudian ada kantin, ya, kalau ada kantin, kemudian ada lapangan biasanya lapangan untuk olahraga, kemudian ya, toilet dan sebagainya. Nah, mari kita akan belajar menyebutkan nama-nama ruangan tersebut dalam bahasa Jepang. Ya. Nah, ini ada contoh-contoh foto ruangan-ruangan yang ada di sekolah, ya. Nah, di situ ada image, ada yang jadi pemandu, ada yang jadi tamu, ya. Nah, ini kita coba dengarkan dulu audionya, mudah-mudahan audionya bisa di ini kan. Oke, coba. Ichi 教室教室です。ここは教室です。
Ya, kyositsu. Ya, kyositsu di situ artinya adalah ruangan kelas. Ya. Nah, walaupun sekarang kita belajarnya online ya, jadi kalau kalian belajar di rumah, saya mengajarnya tetap di ruang kelas. Ya, kyositsu artinya ruangan kelas. Oke, next kita coba ke nomor 2. Ni, 図書室。図書室です。ここは図書室です。Ya, toshositsu. Toshositsu itu artinya ruang perpustakaan. Ya, bisa kelihatannya di foto tersebut ruangannya penuh buku ya. Jadi itu ruangan untuk perpustakaan. Toshositsu. Ya. Oke, next nomor 3. Nomor 3 itu foto gambar apa ya ini ya? Oke, kita coba dengarkan. 3、校庭。校庭です。ここは校庭です。Hai, kote. Kote di sini artinya lapangan. Ya. Bisa juga disebut lapangan untuk olahraga juga ya. Kote. Kote itu kalau di Jepang tuh sebetulnya untuk lapangan olahraga ya, tapi kalau di sini di Indonesia itu lebih ke lapangan. Ya. Jadi lapangan untuk upacara, lapangan untuk olahraga itu disebutnya kote. Karena di Jepang mereka sedikit intermezzo ya. Di Jepang itu mereka tidak melakukan semacam upacara. Ya, upacara bendera itu tidak ada. Mereka hanya melakukan upacara di sekolah itu hanya 2 dalam setahun, 2 kali dalam setahun, yaitu upacara penerimaan murid baru dan upacara kelulusan. Di luar itu tidak ada upacara. Oke, next nomor 4. 4、廊下。廊下です。ここは廊下です。Hai, roka. Roka ini adalah lorong atau selasar. Ya, jadi kalau lorong sekolah itu namanya roka. Ya, seperti terlihat di gambar. Oke, kita coba lanjut. Hai, nomor 5. Go. 校長室。校長室です。ここは校長室です。Hai, kochositsu. Ya, kochositsu itu artinya ruangan kepala sekolah. Jadi kalau kepala sekolah itu kocho sensei. Ya, kepala sekolah, kocho sensei. Kalau ruangannya jadi kocho sitsu. Ruangan kepala sekolah. Jadi koko wa kocho sitsu desu. Jadi ruang ini adalah di sini adalah ruangan kepala sekolah. Oke, next yang gambar 6 itu kayak warung ya. Oke, next ya. Kita coba nomor 6. 6、カンティーン。カンティーンです。ここはカンティーンです。Hai, kantin ya. Sama ya, ini diambil dari bahasa, sebetulnya bukan bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris ya, canteen ya. Kalau kita kata kantin itu sebenarnya diambil dari kata bahasa Belanda ya, kantin, dan ini juga digunakan di Jepang, kantin ya. Artinya ya kantin, tempat untuk belanja makanan. Oke, next. Nah, ini dia. Sudah mulai spesifik ya. Kita lihat di nomor 7. Nana.
保健室、保健室です。ここは保健室です。Hai, Hokensitsu. Ya, Hokensitsu itu artinya ruang UKS. Ya, kalau di Jepang itu di sekolah Jepang terus ada namanya ruang kesehatan dan biasanya ada kayak semacam dokter jaganya lah ya, suster jaga. Ya, jadi di sini sekolah kita kebetulan sudah ada ya ruang UKS ya. Jadi kalau misalnya ada yang sakit atau yang butuh istirahat bisa ke situ. Ya walaupun belum terlalu nggak sebesar Hokensitsu-nya yang di Jepang ya. Kalau Hokensitsu-nya di Jepang itu biasanya ruangannya ada sampai 1, 2, 3 tempat tidur. Ya kalau di sini cuma ada 1 ya. Jadi ya mudah-mudahan bisa lebih besar lagi. Oke. Hokensitsu, ruang UKS. Oke, nomor 8. 8、職員室、職員室です。ここは職員室です。Hai, Shokuin-shitsu. Shokuin-shitsu itu artinya ruang guru. Jadi ruang buat para guru bekerja ya untuk menyiapkan materi pelajaran, membuat misalkan RPP atau yang membuat materi soal ya. Ini ruangan tempat guru bekerja ya, stay sebelum mengajar di kelas ya. Ruang guru ya. Shokuin-shitsu. Jadi koko wa shokuin shitsu desu. Jadi ini adalah ruangan guru atau ini adalah ruang guru. Ya, bukan ruang guru yang website ya, tapi ini betul-betul ruangan untuk para guru, ruang guru. Oke, nomor 9. Ya, ada dari gambar kelihatan ya. WC atau toilet. 9、トイレ、トイレです。ここはトイレです。Hai, toire ya dari bahasa Inggris ya, toilet, toire. Ya. Next, kita lanjut ke nomor 10. 10、事務室、事務室です。ここは事務室です。Hai, jimushitsu. Jimushitsu itu artinya ruang tata usaha. Ya, ruang TU. Ya, kalau kita biasa menyebutnya ruang TU, ruang tata usaha. Nah, kalau dalam bahasa Jepang, ruang TU itu biasa disebut jimushitsu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut. Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut. Halo, ada pertanyaan kah? Ada Pak. Nggak ada? Yakin, paham? Nanti jangan sampai salah ya, ujian ya. Oke, kalau gitu lanjut ya. Nah, sekarang kita akan belajar. Tadi kan kita sudah belajar tentang jadi guide-nya, ya. Jadi penunjuk jalannya istilahnya. Jadi yang menerangkan ini ruangan apa, ini ruangan apa. Nah, sekarang kalau kita jadi posisinya jadi tamunya. Jadi pada saat mungkin kita jadi tamu, kita berkunjung ke suatu sekolah, kita mau menanyakan ruangan ini ada di mana, ya. Nah, ya, jadi kita akan mulai coba mempelajari bagaimana caranya saat kita bertanya untuk menanyakan ruangan dalam bahasa Jepang. Ya, di sini ada contoh dialog ya. Ya, di sini ada contoh dialog.
Kemudian ini kita coba dengarkan saat pemandu menjelaskan ruangan apa ke tamu yang berkunjung. Ya, coba kita dengarkan ya. Oke. ここは図書室です。そうですか。 Ya. Nah, jadi kalau misalnya langsung menjelaskan, bisa langsung menerangkan misalnya ini adalah ruang perpustakaan. Koko wa tosho shitsu desu. Nah, jadi si tamunya bisa menjawab, oh, so desu ka? Oh, begitu. Oh, ini tuh ruang perpustakaan ya. Nah, yang berikutnya jika saat si tamu bertanya ke pemandunya.ここは何ですか？職員室です。Nah, jadi kalau mau menanyakan ini ruangan apa? Koko wa nandesu ka? Koko itu di sini, nandesu ka? Nandesu ka itu bisa kalau di konteks di pelajaran ini adalah ruangan apa? Koko wa nandesu ka? Ini ruangan apa? Shokuin shitsu desu. Ini adalah ruang guru. Ya, jadi kalau saat bertanya, koko wa nandesu ka? Shokuin shitsu desu. Atau bisa kalau mau lebih sopan, koko wa shokuin shitsu desu. Ya, jadi pada saat bertanya cukup gunakan koko wa nandesu ka? Nah, jawabannya bisa dijelaskan misalkan itu ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang kelas, ruang perpustakaan, kantin atau lapangan ya dan sebagainya. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Oke, benar? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya yang tanya nih. Oke, kalau gitu saya yang bertanya ya. Tadi kita sudah belajar nama-nama nama-nama ruangan yang ada di sekolah. Sekarang saya mau tanya nama ruangan yang ada di sekolah kita, tetapi tidak ada di kosakata. Ya, ini buat tambahan, ya. Tambahan saja, tambahan kosakata. Di sekolah kita ada kolam renang kan? Ya. Halo. Halo. Iya, Pak. Ya. Di sekolah kita ada kolam renang kan? Nah, kalau kolam renang bahasa Jepangnya apa ya? Ayo. Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Hadiahnya saya kasih pas offline. Pas pertemuan offline. Ayo, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya saya kasih ballpoint dari Jepang.
Ayo, siapa yang bisa jawab? Kalau kolam renang, bahasa Jepangnya apa? Kan di sekolah kita ada nih kolam renang nih, ya kan? Nah, kalau kolam renang bahasa Jepangnya apa? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak ada yang tahu, berarti saya jadikan PR ya. Saya jadikan PR. Silahkan Anda cari, Anda tulis jawabannya, kirim ke saya via Classroom. Nanti saya buka Classroom-nya ya. Oke? Diketik aja, Pak. Hah? Ya udah diketik. Diketik. Terus dikirim. Ya, dikirimnya kan ke Classroom tetap. Dikirimnya ke Classroom. Ya. Dikirimnya ke Classroom. Silakan diketik. Ya. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang nama-nama ruangan di sekolah. Ya. Minggu berikutnya nanti kita akan lanjutkan dengan kondisi kelas. Juga saat kita mau minta izin. Misalkan, biasanya kalau di kelas offline ya, tapi tetap akan saya ajarkan. Kalau kita mau izin ke toilet. Ya. Mau izin ke toilet. Nanti akan saya kasih di pembelajaran minggu depan. Kalau gitu sampai di sini dulu. Terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya Delta Pythagoras Dentalis. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.